Ya, halo guys, balik lagi sama gua Angsendi, motovlogger magang asal Bekasi. Sebelumnya mohon maaf nih kalau suara gua agak bindeng karena kebetulan gue juga lagi sakit. Udah berapa hari ya, dari hari Kamis, sekarang hari Senin. Udah 4 hari atau 5 hari tuh gua lagi sakit. Kemarin juga udah sempet berobat, tapi ya masih belum pulih-pulih banget lah. Kemarin juga dikasih surat istirahat dokter cuman sehari kan. Pengen minta perpanjang, tapi kerjaan gue juga lagi banyak-banyaknya. Ntar kalau gue nggak masuk, kacau udah tuh kerjaan di kantor dah. Dan pagi ini juga seperti biasa, posisi jalan lagi mau ke kantor tercinta yang tidak pernah libur, bahkan tidak WFH, tidak ada rolling, tidak ada sifan. Malah bos gue waktu itu bilang, ownernya ya, bukan ini gue ya, ownernya juga bilang bahkan perang pun kita akan tetap masuk. Gokil cuy, perang, lu bayangin, orang lagi perang, tembak-tembakan, kantor gue lewat, set, misi gitu. Jadi ya begitulah, harus disyukuri terus. Yang penting mudah-mudahan tetap sehat. Jadi pagi ini sekalian gue ngantor, gue juga seperti biasa kayak di video sebelumnya gue bilang, bulan-bulan ini tuh gue banyak banget pengeluaran tentang motor-motoran. Bulan-bulan habis duit buat motor-motoran. Setelah kemarin udah beli helm, coating, terus ganti ban. Nah sekarang motor gue ya sebenarnya jadwal servis sih, maksudnya pengen jadwal servis terus sekalian ganti gear set. Karena gear set gua kalau bisa kalian denger nih, nanti gue sertain videonya, mudah-mudahan kedengeran ya. Itu udah bunyi, udah berisik banget, udah nggak enak. Bunyinya udah serak udah gitu terus lah. Jadi bahkan knalpot gue mungkin kalah suaranya sama gear set gue. Jadi sebelum motor gue lewat, orang tuh udah tahu tuh mau ada gue nih jalan set gitu. Makanya kemarin sih gue sebenarnya sempet cari-cari ya, maksudnya gue pengen nyobain gear set apa gitu kan. Gue orang iseng kan apa yang nyobain lah yang aftermarketan gitu. Tapi yang budgetnya juga cukup ya, nggak yang gue kan nggak yang hedon beli yang ini itulah. Nah kebetulan kalau gear set ori Kawasaki juga harganya juga lumayan, setahu gue ya itu mahal juga. Itu sekitar 1,5-an kayak deh, 1,5 atau 1,8 mungkin ya, karena di online nya gue cari aja 1,5. Berarti kan di offline store nya kan harusnya lebih mahal dong. Berarti di atas 1,an lah, gila. Bahkan lebih mahal dari aftermarket ya, maksudnya apalagi aftermarket yang kelas biasa ya. Kalau aftermarket yang bagusan kan kayak misalnya Sinop gitu. Terus apalagi sih Triple S ya gitu-gitu ya, itu yang agak kelas bagusan lah. Itu aja harganya sama kayak orinya Kawasaki, mungkin lebih murah kayaknya. Sinop aja kan gue cari kemarin yang buat Ninja 2,5 ada yang 1,3, ada 1,4. Jadi masih di bawah orinya Kawasaki kayaknya ya, atau ya paling nggak sama lah gitu. Jadi kalau mungkin kalau orang yang seneng modif-modif yang lain gitu ya, daripada beli yang ori, mending beli yang aftermarket yang itu kan, harganya sama, terus kan menjanjikan yang lebih gitu dibandingkan sama yang ori. Nah cuma berhubung budget gua udah habis buat yang lain, jadinya gue nyari aftermarket yang lebih masuk di kantong gua lah, setidaknya cukup sama sisaan tabungan kemarin lah, sisaan tabungan motor ya gitu ya. Dan setelah gue cari tuh sebenarnya banyak banget aftermarket apa pilihannya, merek-mereknya. Dari yang harganya mulai 200 ribuan ada cuy, itu 200 ribu udah lengkap gear set. Nah gue nggak tahu udah tuh apa kualitasnya kayak apaan, tapi rata-rata barang import sih, Cina, ada Thailand gitu-gitu. Mereknya tuh banyak banget, beragam, di bawah 500an tuh banyak banget pilihannya. Nah akhirnya setelah gue cari-cari dan gue belajar masalah rantai ya, ternyata rantai itu juga jenisnya banyak.
ada apa, X-ring lah, O-ring. Jadi ada yang di tiap mata rantainya itu ada yang karetnya lagi tuh buletannya. Terus ada yang standar biasa. Terus ada lagi jenis rantai, ternyata ada HSB, ada HSBT, ada rantai biasa. Nah itu banyak banget lah jenisnya, dan fungsinya juga beda-beda, dan sama kekuatannya juga gitu. Nah setelah gue cari-cari, gue memilih untuk jenis rantai si HSBT itu tuh. Karena HSBT setelah gue baca-baca, ibaratnya speknya paling, bukan nggak tahu deh paling kuat apa, pokoknya gue baca kuat lah gitu. Biasanya sih dipakai buat balap katanya ya. Gue nih berdasarkan yang gue baca deh, kalau gue salah salahin yang nulisnya nih, gue kan orang awam. Jadi biasanya buat dipakai buat balapan karena kuat gitu, dan dengan bobot rantai yang ringan, tapi dia kuat narik gitu. Bahkan apa kan kalau motor balap kan tenaganya kan sekali tarik kan torsinya kan kenceng tuh, jadi dia nggak putus gitu. Nah apalagi buat harian berarti kan bagus gitu. Nah intinya gue beli yang HSBT itulah dibanding jenis-jenis yang lain, karena ibaratnya paling kuat gitu kalau setelah gue baca-baca ya. Nah setelah gue cari jenisnya, berarti gue tinggal nyari mereknya kan. Nah mereknya setelah gue baca-baca, setelah gue cari-cari yang HSBT, akhirnya gue memilih untuk si Extreme. Gue ngambil yang namanya Extreme mereknya. Kenapa gue milih si Extreme? Karena ya satu, nemu yang HSBT itu. Kedua, si Extreme ini katanya kan impor ya, dari Jerman apa dari mana sih gue lupa. Barangnya import lah gitu. Ya nggak tahu import beneran apa enggak ya. Pokoknya kan dari marketingnya bilang import ya, gue sih percaya aja, gue orang nggak pernah seujon. Nah terus si Extreme ini, mereknya ini, dia bilang kalau kuat narik sampai beban 2,5 ton kalau nggak salah ya, si rantainya ini. Nah berarti kan ya dia berani bilang kayak gitu, berarti harusnya sih beneran kuat, bagus ya. Ya udah akhirnya gue beli si Extreme ini, dengan harga juga nggak terlalu mahal, masih pas lah gitu, sedang lah, sekitar 500 ribuan lah. Itu lengkap ya, udah sama gear set, gear depan yang kecil sama gear belakang. Nah cuma entah kenapa nih, gue kan beli online, entah kenapa gear depannya mereknya beda, nggak Extreme, gue nggak paham juga. Jadi gear belakangnya tuh Extreme, tapi gear depannya pakai TDR. Ya nggak tahu, mungkin abangnya stok lagi habis apa gimana, gue nggak paham. Yang penting ya udahlah, semoga PNP ya, semoga plug and play. Ini gue langsung mau ke Kawasaki. Kebetulan ini Kawasaki deket kantor gue, jadi ntar motor ditaruh, gue tinggal jalan ke kantor gue. Ntar tinggal kita lihat aja nih kira-kira pas apa enggak. Kalau pas kan enak langsung. Udah lama juga gue nih nggak ke Moto Art, bang. Jadi ya kita lihat deh tuh, rantainya udah kendor-kendoran, udah nggak jelas lagi lah. Pokoknya tinggal kita ganti aja. Bang, apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Udah lama nggak kesini. 2 hours later. Ya jadi setelah rantai gue diganti, jadi ini penampakannya lumayan sih, lebih gahar lah jadinya, sedikit lebih gahar, lebih ganteng juga, karena baru kali ini di motor gue ada aksen-aksen goldnya ya, jadi ya lucu juga sih. Terus kalau di video sebelumnya gue bilang harga rantai ori Kawasaki itu 1,5. Ternyata setelah gue confirm ke abangnya itu, harga rantai ori Kawasaki buat Ninja adalah 2,5 jutaan. Jadi kalau gue bilang sebelum 1,5 itu jauh banget. Jadi ternyata harga aslinya 2,5. Dan berarti kalau kayak gitu kan harga oriannya kan berarti lebih jauh lebih mahal dari aftermarket yang lain ya kan. Dan mungkin gue juga kalau ada budget sekitar 2,5, pasti gue juga nggak akan beli yang ori sih kayaknya sih. Pasti gue bakal milih aftermarket yang lain gitu yang bagus. Karena kan biasanya kalau aftermarket gitu kan lebih menjanjikan beberapa keunggulan lah dibandingkan yang ori biasanya ya. Ya tapi itu balik lagi ke pilihan masing-masing sih. Nah apalagi kalau punya budget 2,5 terus beli gear set yang kayak gue punya nih 500 ribu, berarti kan berapa tuh, 1/5 ya. Berarti kan harga rantai gue ini kan 1/5 dari harga gear set Orion Kawasaki. Nah kalau kalian punya budget segitu beli gear set kayak gue, berarti kan masih sisa 2 jutaan tuh.
Nah 2 jutaan itu berarti kan bisa dipakai buat modif yang lain kan. Ya tapi balik lagi ya pilihan masing-masing gitu. Kalau gue sih kan orangnya demen nyoba-nyoba gitu. Kayak sebelumnya gue nyobain aki kan, gue beli motobed ya kan, nggak beli aki ori. Dan itu juga harganya lumayan jauh sama aki ori. Kalau aki ori kalau nggak salah berapa ya, aduh gue lupa lagi. Pokoknya selisih harganya lumayan lah. Dan banyak yang nanya emang awet pakai aki yang nggak ori, motobed gitu, harganya juga murah. Terus di video gue juga masih banyak yang nanya tuh sampai sekarang, masih awet nggak bang, masih awet nggak bang? Alhamdulillah sampai saat ini umurnya udah 1 tahun 2 bulan ya tepat. Tapi aki gue sampai sekarang masih awet cuy. Nggak ada perubahan sedikit pun, nggak ada kekurangan sedikit pun, masih tetap sama kayak yang awal. Terus ternyata kalau gue bilang sebelumnya gear depan gue beda mereknya, ternyata selain beda mereknya, ukurannya juga beda sama yang ori bawaan. Kalau ori bawaan itu ukuran matanya itu 14, sedangkan yang gue pakai kemarin ini adalah ukuran 15. Berarti naik 1 tingkat lah ibaratnya. Nah, dia kalau dipasang tetap bisa, tapi pasti ada perbedaan kan, karena kan naik 1 tingkat tuh. Nah, perbedaannya apa ya? Otomatis pasti beda ke si performa si Ninja ini gitu. Karena kalau yang setelah gue pelajari, kalau naik atau turun gear itu ngaruh satu ke percepatan atau ke top speed, maksudnya ke akselerasi atau ke top speed gitu. Nah, kalau gear belakang itu kalau dia dinaikin 1 tingkat, otomatis akselerasinya nambah, tapi top speednya berkurang. Sama halnya kayak kalian naik sepeda nih kan, yang ada giginya tuh. Kalau kalian mau nariknya enteng kan, pasti gigi belakangnya di gigi 1 tuh, terus ukurannya jadi kayak yang lebih gede kan. Nah, kalian goesnya kan lebih enteng tuh, tapi kayaknya udah goes kenceng, nggak lari-lari kan. Nah, sama halnya kayak di motor juga kayak gitulah kurang lebih. Cuma berhubung gua gear depannya yang digedein, itu justru kebalikannya. Jadi kalau gear depan itu kalau digedein, bukan akselerasinya yang nambah, tapi top speednya yang nambah. Jadi kebalikan tuh gear depan sama gear belakang. Ya percaya nggak percaya ya, yang gue rasain sih ada bedanya lah gitu. Perihal ketahanan ya nanti coba kita uji lagi ya, kayak aki gue kan setahun tuh udah teruji, udah alhamdulillah lah. Tinggal si rantai ini nih, nanti kita lihat apakah dia akan bertahan berapa lama, karena kalau di packingnya kan dia menjanjikan 25.000 km. Ya kalau 25.000 km kan lumayan kan dengan harga 500.000 gitu. Oh iya, kelupaan. Jadi kan kenapa gue ganti gearset ini kan tentunya kan emang udah umurnya 1. Kedua juga kan masalah ke ini juga kan, apa sih, ke suaranya juga kan. Karena kan gearset gue kan sebelumnya berisik banget tuh. Nah sekarang nih setelah gue ganti ya, problemnya itu udah terselesaikan. Jadi suara si gearset yang sebelumnya berkolaborasi dengan suara knalpot berisik banget, srek. Nah sekarang udah bener-bener hilang. Jadi ntar di videonya gue sertain suaranya itu udah bener-bener nggak ada sama sekali. Udah pure tinggal suara si knalpot. Jadi bener-bener dengan 500.000 problem gua tuh sudah terselesaikan. Jadi paling sementara kayak gitu dulu video kali ini. Semoga dapat tambahan ilmu. Dan buat kalian yang pengen ganti gearset, punya referensi lah, kira-kira ada apa ya, ada perspektif lain nih dari gua. Sementara kayak gitu dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalam dari gua Angsuendi, cabut.